Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir teringat dengan salah satu nasihat dari beliau almarhum Abuya Kiai Haji Marzuki Idris, salah satu pengasuh pondok pesantren Lirboyo. Beliau pernah mengatakan bahwasanya siapa orangnya yang ahli membaca sholawat, siapa orangnya yang suka demen membaca sholawat, maka duriyahnya, keturunannya, anak-anaknya akan gampang mudah untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bagus akhlak budi pekertinya. Artinya apa? Artinya dari pendapat beliau ini, siapa orangnya yang suka, seneng membaca sholawat, maka anak-anaknya, keturunannya, zuriyahnya akan mudah menjadi anak-anak yang soleh dan salehah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin mempunyai keturunan kita, anak-anak kita, zuriyah kita, bahkan diri kita sendiri, kalau diri kita ingin menjadi anak yang soleh, menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan diri kita menjadi orang-orang yang ahli dalam membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena salah satu padilahnya yaitu menurut beliau, menurut Abuya Kiai Haji Marzuki Idris mengatakan bahwasanya siapa orangnya yang gampang mudah membaca sholawat, maka keturunannya, zuriyahnya akan gampang juga menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama jadikan diri kita, pribadi kita menjadi orang-orang yang suka, demen, cinta terhadap membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan tentunya kalau diri kita sendiri ingin menjadi anak yang soleh, menjadi pribadi-pribadi yang soleh, maka perbanyaklah membaca sholawat. Insya Allah diri kita akan menjadi orang-orang yang berkepribadian, orang-orang yang soleh. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya salawat ini juga merupakan perintah dari Allah langsung. Yang namanya perintah dari Allah yang diperintahkan, yang diwajibkan kepada hamba-hambanya, pasti mempunyai nilai kebaikan, nilai manfaat, yang mana manfaat itu akan kembali kepada setiap hamba-hambanya, akan kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri. Salah satunya adalah sholawat. Sholawat itu merupakan perintah Allah yang diwajibkan kepada hamba-hambanya, maka disitulah nanti ada manfaat yang akan kita terima. Salah satunya yaitu manfaatnya keturunan kita, cucu-cucu kita, zuriyah kita akan mudah gampang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Perlu diingat bahwasanya Allah, para malaikat sendiri bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sendiri sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan sampaikan salam penghormatan kepada Nabi. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas dalam Quran surat Al-Ahzab di atas Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman agar senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bukan hanya memerintah saja, Allah bukan menyuruh kita untuk bersalawat saja, tetapi Allah sendiri dan para malaikat senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekali lagi Al-Fakir tekankan, salawat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Maka setiap perintah Allah yang diperintahkan kepada hamba-hambanya, salah satunya yaitu perintah untuk membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di setiap perintah itu ada kebaikan yang dapat kita nikmati manfaatnya. Salah satunya apa? Salah satu manfaatnya yaitu keturunan kita, cucu-cucu kita, zuriyah kita akan mudah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tentunya diri kita insya Allah kalau kita senang, sering membaca sholawat, diri kita akan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Bukan hanya menjadi orang-orang yang soleh dan solehah kalau kita senang membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kelak di yaumil akhir nanti akan mendapatkan syafaatnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron." Artinya apa? Artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku. Sekali lagi, yang artinya barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya apa? Artinya barang siapa yang membaca sholawat satu kali kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Sekali lagi, satu sholawat setiap yang kita baca, Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Sekali lagi Al-Fakir tekankan, satu sholawat yang kita baca, kata Nabi, maka Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Artinya apa? Artinya kalau kita semakin banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Satu sholawat 10 kebaikan, 2 sholawat 20 kebaikan, 5 kali kita membaca salawat udah 50 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca lebih dari 100, 200, 1000, bahkan 1.000.000, maka kebaikan akan terus mengalir kepada kita yang banyak. Oleh karena itu, tidak rugi kita membaca salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu perbanyak membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa senantiasa memperbanyak membaca salawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bukti mahabbah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya sebagai bukti bahwasanya kita merupakan hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya
kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering banyaknya membaca salawat menjadi wasilah buat kita semua agar diri kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha, keturunan anak-anak kita, zuriyah kita mudah gampang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang taat pada Allah dan Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.